Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kembali lagi di pelajaran IPS. Sekarang kita akan membahas terkait penguatan agrikultur di Indonesia. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang ekonomi agrikultur di sini? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan ekonomi perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Ekonomi agrikultur meliputi budidaya tanaman, bercocok tanam, atau peternakan, bisa juga pemanfaatan mikroorganisme atau bionisme dalam pengolahan produk seperti pembuatan keju dan tempe. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai tanaman lainnya. Selanjutnya adalah potensi agrikultur di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang berada di wilayah tropis, Indonesia memiliki potensi pertanian sangat baik, yaitu memiliki berbagai jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis yang berbeda di bidang tanaman. Indonesia memiliki tanaman yang unggul seperti kedelai, padi, kacang tanah, ubi, dan berbagai jenis varian lainnya. Di sini ditekankan kembali bahwasanya eh, agrikultur Indonesia ini tidak kalah saing dengan negara-negara lain. Negara kita ini disebut selain negara maritim juga disebut negara agraris, yaitu tempat bercocok tanam dan sebagainya. Tapi lambat laun potensi ini akan tergeser seiring banyaknya orang melepas tanahnya untuk pembangunan, melepas tanahnya untuk di bidang ekonomi lain. Baru-baru ini adalah kejadian yang viral yang ada di Tuban. Itu adalah lahannya dialihfungsikan menjadi kilang minyak dan mendapatkan ganti rugi yang banyak. Tetapi yang perlu kita ingat adalah potensi agrikultur kita ini lebih bagus. Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita memberi memberi edukasi kepada petani, memberi pengembangan yang baik untuk petani yang nantinya akan potensi ini akan diunggulkan di bidang agraris atau di bidang agrikultur sendiri. Jadi sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu bentuk budaya bangsa penyeimbang ekosistem. Dengan adanya pertanian, setidaknya wilayah itu menjadi lebih cuacanya lebih bagus, bukan cuaca, suasananya lebih bagus. Yang kedua, ekosistemnya lebih bagus, jadi lebih asri saja untuk dilihat dan dipandang, dan berdampak bagus untuk kehidupan manusia sendiri. Selanjutnya adalah strategi pengembangan agrikultur. Jadi dalam pengembangan itu harus ada yang namanya strategi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengembangan agrikultur di Indonesia antara lain ada 3 di sini. Yang pertama adalah distribusi pupuk yang harus merata. Strategi ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama setahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama setahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang kedua adalah eco farming atau bentuknya budidaya. Pertanian yang mengusahakan sedapat mungkin tercapainya keharmonisan dengan lingkungan, eco farming
merupakan bentuk pertanian yang dalam proses tidak merusak lingkungan, malah menjadi bagian dari lingkungan alamnya sendiri. Eco-farming dapat dilakukan dengan menggunakan lahan secara bertanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dapat merugikan petani sendiri. Akibat berkurangnya kesuburan tanah, contoh dari eco-farming dapat ditemukan di suku Baduy. Adalah suku pedalaman yang ada di Banten, mungkin bisa dicek atau di YouTube banyak lah untuk membahas siapa suku Baduy ini. Nanti dicek kalau penasaran dengan suku Baduy, coba di YouTube suku Baduy itu ada pembahasan di sana. Yang menanami lahannya tanpa mengolah tanah yang akan ditanami. Yang ketiga adalah perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan oleh. Karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Itu adalah strategi pengembangan agrikultur. Selanjutnya adalah hambatan pengembangan agrikultur di sini. Yang pertama adalah lemahnya struktur permodalan, akses sumber permodalan. Ini menjadi penghambat untuk pengembangan agrikultur sendiri terkait adalah permodalan. Yang kedua adalah kesediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Setiap wilayah, antara wilayah A dan wilayah B ini berbeda kesediaan lahannya, dan kesuburan tanah ini juga berbeda di situ. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi ini adalah salah satu penghambat yang namanya agrikultur. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Yang ketiga, pengadaan penyelesaian produksi sangat penting karena apa? Untuk menunjang untuk mengembangkan agrikultur sendiri. Terbatasnya kemampuan dan penguasaan teknologi. Ini adalah menjadi penghambat terkait teknologi. Jadi makanya anak-anak muda harus mau mendampingi atau terjun kepada masyarakat terkait edukasi, terkait pengawasan, terkait tentang pendampingan, terkait kemampuan dan penguasaan teknologi. Semuanya bakal mau belajar asalkan ada pendampingan dan edukasi yang bagus kepada pengembang itu sendiri. Selanjutnya adalah lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Ini adalah penghambat. Karena apa? Organisasi ketika banyak otak atau banyak pikiran masyarakat, otomatis akan banyak permasalahan yang terjadi di sini. Makanya jadi ketika organisasi pertanian atau manajemen usaha tani seharusnya mementingkan adalah para petani itu sendiri, tidak sibuk terkait organisasi ini bagaimana, manajemennya bagaimana. Seharusnya manajemen ini adalah penjembatan ataupun fasilitator atau fasilitas untuk para petani untuk mengembangkan agrikultur itu sendiri. Yang terakhir adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk sektor agrobisnis. Yang pertama ada kuantitasnya kurang. Kuantitasnya itu adalah jumlahnya kuantitasnya itu kurang. Yang kedua adalah kualitas. Percuma ketika kuantitasnya banyak, kualitasnya tidak ada. Kurangnya kuantitas dan kualitasnya tidak ada, ini juga bermasalah, gitu loh. Kuantitasnya dikit, kualitasnya bagus, ini masih bisa untuk mendorong itu semua. Tapi kalau kurang dua-duanya, ini menjadi sebuah masalah terkait sumber daya manusia untuk sektor agrobisnis sendiri. Mungkin itu aja Nana. Ketika ditanyakan bisa di-sharingkan di grup yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.